Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian mulai video pembelajaran hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Baca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Setelah baca basmalah, Ibu akan memberikan sekilas keterangan, sekilas penjelasan dari video pembelajaran. Kita membahas tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Di sini apa sih bab 12 yang akan Ibu terangkan? Pasti kan kalian bertanya, apa sih itu menjauhi pergaulan bebas dan zina itu seperti apa, gitu kan. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan apa itu zina, pengertian dari zina itu seperti apa, hukum zina itu seperti apa, terus hukum bagi pezina sendiri itu seperti apa, dan kalian harus tahu juga dalil dan ayat apa yang menerangkan tentang zina, seperti itu. Kemudian Ibu juga akan menerangkan bagaimana cara perilaku mulia. Seperti itu. Bagaimana sih perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian Ibu akan menerangkan juga tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu kita pasti seperti apa sih menghindari pergaulan bebas dan zina itu seperti apa itu. Nanti Ibu akan membahas semua itu, persoalan seperti itu, bab seperti itu nanti di video pembelajaran. Maka kalian harus simak dengan teliti. Kemudian setelah kalian lihat di video pembelajaran, kalian bisa meresum dan nanti Ibu akan memberikan sedikit tugas buat kalian. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pertama, memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun asusila. Pertama, pengertian zina. Kata zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan, layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan. Yang kedua, hukum zina. Hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Yang ketiga, kategori zina. Zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu zina muhson dan ghairu muhson. Zina muhson yaitu pezina sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhson yaitu pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Jadi di sini kategori zina itu ada dua. Yang pertama zina muhson. Zina muhson yaitu zina orang yang melakukan zina itu sudah baligh. Yang kedua zina ghairu muhson yaitu yang zina muhson tadi dia udah pernah menikah. Yang kedua zina ghairu muhson itu zina masih lajang yang belum pernah menikah sama sekali. Kemudian hukuman bagi penzina. Hukum pelaku zina ada dua, yaitu yang pertama dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhson dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya. Jadi pelaku zina itu salah satunya dibuang ke suatu tempat seperti itu. Yang kedua, dirajam sampai mati bagi pezina muhson. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Ini hukuman bagi pezina pada zaman dahulu seperti itu. Yang kelima, hukuman bagi orang yang menuduh zina atau qadzaf. Hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksana
terlaksananya hukuman tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah: pertama, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan. Yang kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Yang ketiga, 4 orang laki-laki yang adil harus melihat persis kejadian tersebut. Yang keempat, andai seorang saksi mencabut kesaksiannya, maka terhadap 4 orang saksi dijatuhkan hukuman menuduh zina. Jadi saksi tersebut harus tahu melihat persis kejadian tersebut. Jangan hanya asal-asalan seperti itu. Karena agar tidak dihukumi menuduh zina atau qazaf seperti itu. Dampak negatif zina. Di sini ada 5. Yang pertama, mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil zina tersebut tidak biasa dinasabkan kepada bapaknya. Jadi dia tidak punya nasab. Yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan dari bapaknya. Itulah negatif dari perbuatan zina. B. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina. Yang pertama, Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Imam Sayyuti dalam kitabnya Al-Jami Al-Kabir menerangkan bahwasannya yang pertama, dampak di dunia ada 3, yaitu menghilangkan wibawa. Yang B, mengakibatkan kefakiran. Yang C, mengurangi umur. Yang kedua, dampak di akhiratnya. Yang pertama, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hisab yang jelek. Dan kemudian siksaan di neraka kelak. Seperti itu. Itu dampak di akhirat dan di dunia. Yang kedua, Al-Quran Surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bikita ma ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki yang maka adalah atau dicambuk masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian atau di akhiratnya kelak, dan adalah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nur ayat 2. Itulah perintah Allah untuk mendera pezina perempuan dan laki-laki itu sama saja. Yang kedua, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan. Di sini orang yang beriman itu tidak boleh berbelas kasihan kepada orang yang pernah melakukan zina. Karena zina itu hukumnya haram. Itu sudah tertera dalam hadis ataupun ayat Al-Quran. Yang ketiga, disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Maksudnya di sini, ketika mengadili orang pezina itu harus ada orang yang beriman, saksikan orang yang beriman seperti itu. Sekian, terima kasih.